Selamat sore, selamat ketemu lagi di acara VOH. Suatu waktu saya lagi di dalam perjalanan bersama keluarga, ada mobil yang di depan saya itu ditempeli sebuah stiker yang tulisannya Don't Panic. Saya tertarik dengan kalimat itu, jangan panik. Nah, saudaraku, untuk VOH kali ini saya akan bawa renungan yang saya ambil dalam Markus 6 ayat 50. Firman Tuhan berbunyi begini, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia atau Yesus berkata kepada mereka, yaitu pada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, saudaraku, kalau saudara baca kisah ini secara keseluruhan di dalam Markus pasal yang ke-6, saudara akan menemukan satu kisah yang sudah sangat sering dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita tahu bahwa kisah itu adalah Yesus berjalan di atas air. Nah, saudaraku, saya nggak membahas tentang angin sakalnya, saya nggak membahas tentang bagaimana akhirnya Petrus waktu itu minta bukti kalau memang itu Yesus dia suruh berjalan di atas air. Maksud saya minta berjalan di atas air, tetapi saya ingin renungan ini saya ingin membawakan satu perkataan Yesus, yaitu tenanglah. Nah, saudara tahu waktu itu murid-muridnya dihadapkan dengan angin sakal di tengah perjalanan di tengah laut itu. Dan mereka panik, saudara. Ya, kita bisa bayangkan paniknya mungkin karena air masuk, kapalnya tergoncang kiri kanan ya. Dan segala macam, saudaraku. Mereka berusaha mengeluarkan air dari kapal dan lain-lain lah. Mereka panik, mereka ketakutan karena itu memang malam hari. Nah, waktu itu Yesus datang, ya dia berjalan di atas air lalu berkata, murid-muridnya takut, panik, sampai ada yang ngomong itu hantu. Kenapa? Ya karena paniknya mereka. Tapi Yesus berkata, tenanglah. Saudaraku, satu saat saya bersama teman-teman itu latihan tanjakan, naik sepeda latihan tanjakan. Cukup tinggi sih tempatnya, ya latihan tanjakan di salah satu parkiran di mall di Surabaya. Nah, saudara tahu ada beberapa dari rekan-rekan atau teman-teman saya itu naik sepedanya, ya dia naik dengan begitu cepat, dia kayuh dengan begitu cepat, sampai akhirnya di tengah jalan sebelum sampai ke atas mereka rem itu sepeda dan mereka turun, mereka ngos-ngosan, tidak kuat. Alasannya cuma satu, saudara. Begitu saya tanya mereka alasannya sama semua. Mereka bilang begini, saya kayuh dengan cepat, supaya apa? Supaya sepeda ini melaju dengan cepat dan cepat sampai di atas, di tempat tujuan. Saya ngayuhnya pelan. Sampai selesai latihan mereka tanya, kok kuat? Saya ngomong, kalau saya mengayuh sepedanya persis kayak kalian, cepet-cepetan, pasti nggak sampai juga. Karena apa? Karena banyak tenaga terkuras, banyak kalori terbuang, tapi tenaga terkuras, napasnya habis. Nggak bisa sampai ke atas. Saudaraku yang kekasih. Lalu saya ngomong begini sama teman-teman saya. Kalau lihat tanjakan tinggi, jangan cepet-cepet kepengen sampai. Pelan saja, jangan panik. Kayuh sepeda dengan pelan, dengan gigi gear sepeda yang pas, akhirnya saudara bisa naik sampai ke atas. Bagaimana dengan kehidupan kita, saudaraku? Seringkali waktu kita menghadapi sebuah permasalahan, sebuah persoalan, langkah apa pertama yang kita sering lakukan? Panik. Panik bagaimana? Wah, ini bagaimana cara menghadapinya? Ini jalannya bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Solusinya bagaimana? Semua panik. Dan akhirnya apa? Kita nggak bisa selesaikan masalah itu, kita malah berhenti dan menyerah.
Kenapa? Tidak kuat lagi alami jalan buntu. Saudaraku, firman Tuhan dalam renungan ini gampang diingat. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya dan juga berkata pada setiap kita, tenanglah. Don't be panic. Ya, tenang, jangan panik. Secara naluri manusia memang kita merasa takut atau merasa gelisah waktu hadapi masalah. Tetapi begini, kenapa Tuhan bilang tenang? Karena kalau kita tenang, kita bisa berpikir solusi apa yang akan kita tempuh. Kalau kita tenang, kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Tapi kalau kita panik, sama seperti kisah saya tadi waktu naik sepeda, kepingin cepat-cepat selesai. Akhirnya setengah tanjakan turun. Nggak bisa, nggak kuat napasnya, nggak kuat kakinya. Dalam menghadapi situasi yang sampai saat ini masih belum selesai pandeminya, efek dari pandemi semua bisa tidak karuan. Segi ekonomi, pekerjaan, usaha kita mungkin alami masalah yang berat. Tetapi firman Tuhan sekali lagi katakan, Yesus katakan, tenanglah. Tenang bukan berarti nggak berusaha. Tenang artinya begini, jangan panik. Kalau kita panik, kita kebingungan semua. Tapi kalau kita tenang, kita bisa ingat bahwa semua yang pegang kendali itu Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa mempunyai pola pikir, ya apa caranya menyelesaikan ini. Ya, pola pikir kita berubah, nggak panik, tapi kita bisa berpikir solusinya apa. Kalau panik, ya bisa nggak karu-karuan. Nah, biarlah VOH sore hari ini mengingatkan dan menguatkan kepada kita semua bahwa kalau kita menghadapi segala sesuatu, terutama masalah dan tekanan, jangan panik. Tapi apa? Tenanglah. Biar ini memberkati kita semua, supaya kita tetap tenang, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan panik. Tuhan Yesus memberkati.